Okay, sabahul khair, my dear student grade 9. Okay, meet again with Mualimah Tuti with biology subject. Okay, today our topic is about female reproduction system, sistem reproduksi pada perempuan. Okay, my dear student, do you still remember what is our topic last week? Yes. Okay, last week our topic is about male reproduction organ. Yes, alat reproduksi pada laki-laki. Okay, I remind you anymore. How many kinds of male reproduction system? Alright, there are two kinds. Yes, okay, external and internal. External include scrotum and penis. And then the second internal include testis atau gonad, kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan, dan saluran-saluran. Okay, my dear student, I hope you still study at home. What is our topic last week? Okay, now we are going to next topic about female reproduction organ. Okay, my student grade 9, same with male reproduction system. Yes, female reproduction organ, there are two also, external and internal. Okay, now we start from internal. Yes, my dear students, the internal reproduction organs of female consist of 4 parts. Okay, the first is ovary atau ovarium, atau sering kita sebut dengan indung telur. The second is oviduct atau saluran telur atau disebut dengan tuba fallopi. And then the third, uterus, yaitu rahim. And then the fourth is vagina. Okay, now we are going to number 1, ovary atau ovarium atau indung telur. Every woman has a pair of ovaries, right and left ovaries. Setiap perempuan memiliki sepasang ovarium, yaitu ovarium kanan dan ovarium kiri. Oval shaped with a length of 3 until 4 cm, contains many follicles. The ovary has two main functions, namely producing ovum and secreting hormones in women, namely estrogen and progesterone. Okay, my dear student, ovarium itu berbentuk oval dengan panjang 3 sampai 4 cm, berisi banyak folikel atau disebut dengan kantung-kantung. Ovarium memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama, memproduksi sel telur atau ovum dan menyekresikan hormon pada perempuan, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Okay, so what is the function of estrogen hormone? Okay, my dear student, the hormone estrogen functions to influence the emergence of secondary characteristic in women, such as the skin becomes smoother, the voice becomes higher, the growth of breasts, and enlarged hips. Okay, my dear student. Nah, fungsi dari hormon estrogen ini berfungsi untuk mempengaruhi timbulnya ciri-ciri sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Okay, my dear student, a woman is able to produce ovum after puberty to adulthood around the age of 12 until 50 years. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber hingga dewasa, sekitar umur 12 sampai 50 tahun. After the age of 50 years, women are no longer productive, that is marked by not having menstruation, or we can call menopause. Setelah usia 50 tahun, wanita tidak produktif lagi yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi atau yang sering kita kenal dengan menopause. Okay, my dear student, the process of ovum formation is
called oogenesis. Yes, proses pembentukan sel telur disebut dengan oogenesis. Nah, oogenesis terjadi secara bertahap dan terjadi secara periodik, yaitu sekali dalam sebulan. Oke, my dear student, peristiwa keluarnya sel telur yang matang dari ovarium itu disebut dengan ovulasi. Alright, my dear students, now we are going to number 2, saluran telur atau tuba Fallopi, we can call oviduct. Okay, this oviduct amount to a pair of right and left with a length of about 10 until 12 cm. Tuba Fallopi ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri, dengan panjang sekitar 10 sampai 12 cm. Nah, pada bagian pangkalnya berbentuk seperti corong atau disebut dengan infundibulum yang berjumbai disebut fimbria untuk menangkap sel telur ketika terjadi proses ovulasi. Nah, tuba Fallopi atau saluran telur ini berfungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh silia yang terdapat di dindingnya dan tempat terjadinya fertilisasi di mana bertemunya sel telur atau ovum dan sperma. Okay, alright my dear students, next number 3, uterus atau sering kita sebut dengan rahim. Okay, my dear student, the uterus is an organ that is prepared as a place for the growth of the embryo to become a fetus or a baby that is ready to be born. Okay, my dear student, rahim adalah organ yang dipersiapkan sebagai tempat tumbuh kembangnya embrio sampai menjadi janin atau bayi yang siap dilahirkan. The uterus shape like a bag and thick walled about 7.5 cm the long and then the wide around 5 cm. Rahim berbentuk seperti kantung dan berdinding tebal dengan panjang sekitar 7,5 cm dan lebar 5 cm. Okay, my dear student, the uterus wall is composed of 3 layers. The name the outer is serosa, in the middle myometrium, and then the inner endometrium. Yes, my dear student, dinding rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu namanya serosa, lapisan tengah myometrium, dan yang paling dalam itu lapisan endometrium. Alright, my dear student, in the uterus there is a narrow part called the cervix. Pada rahim ada bagian yang ujungnya menyempit yang disebut dengan cervix atau mulut rahim. Oke, my dear student, cervix memproduksi cairan berlendir yang disebut dengan mukus. Mukus inilah yang menjadi banyak, elastis dan licin ketika terjadinya proses ovulasi. Nah, fungsinya untuk membantu sperma untuk mencapai uterus. So, my dear student, we must keep this one. Why? Because it is known often affected by cancer in women. Nah, kita harus menjaga organ ini karena sering terkena kanker pada perempuan. Yes. Alright, my dear student. During pregnancy, the volume of the uterus can expand up to 500 times. As the ovum maturation process, the lining out the uterus will thicken. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Seiring proses pematangan sel telur, dinding rahim akan menebal. Penebalan dinding disiapkan untuk pelekatan embrio atau sering kita sebut dengan implantasi bila terjadi pembuahan. Bila tidak terjadi implantasi embrio, maka dinding akan luruh dan terjadilah proses menstruasi. Nah, proses menstruasi akan terjadi secara periodik sekali setiap bulan. Okay, my dear student, later next meeting we will discuss about menstruation. Alright, my dear student, we are going to number 4 from internal organ. Yes, from female reproduction organ. Okay, number 4 is vagina. Vagina merupakan saluran yang terletak di bawah uterus sebagai tempat diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi.
Jika wanita ini aktif secara seksual, kemudian hamil, maka fungsinya sebagai jalan keluarnya bayi saat melahirkan. Dan jika wanita tidak aktif secara seksual, maka fungsinya sebagai alat untuk mengeluarkan endometrium yang meluruh saat menstruasi. Okay, my dear student, in the vagina there is also a thin membrane known as hymen. Okay, my dear student, di bagian vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal dengan selaput darah atau hymen. Nah, this hymen will get thinner over time. Selaput darah ini akan semakin tipis dari waktu ke waktu. Alright, my dear student, we are going to external reproduction organ from female. Okay, includes clitoris and then vulva. Clitoris is homolog structure with the penis. There is at the front end of the vulva where there are many nerves which make it very sensitive for women. Klitoris yaitu struktur yang homolog dengan penis terdapat di ujung bagian depan vulva, di mana banyak terdapat saraf-saraf yang menyebabkan menjadi sangat sensitif bagi wanita. And then the second, vulva. Vulva yaitu muara dari dua saluran, ada keluar dari saluran urin, juga termasuk vagina. Nah, vagina sendiri akan dilindungi oleh labium mayor dan labium minor. Nah, kedua labium ini yang mengelilingi vagina. Alright, my dear students, that's all our material for today. Okay, next time we will continue with another material. Syukron to all of your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.